Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah, berjumpa lagi kita di channel Jaga 7. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan sedikit mengomentari daripada adanya video yang beredar. Saya sih melihatnya miris ya. Dan yang pertama termunculkan dalam benak saya itu, musisi ini apakah tidak melihat persoalan? Musisi ini apakah tidak melihat persoalan? Itu yang saya pertanyakan. Jadi ada sebuah video di mana perayaan ulang tahun Pak Rizik, ya, di mana di situ dirayakan banyak muhibin-muhibinnya, para tokoh-tokoh yang mungkin menjadi kerabat sama dia, mungkin menjadi pengikutnya juga. Di situ juga ada musisi yang cukup terkenal di Indonesia, yakni adalah Ahmad Dhani. Kita tahu Ahmad Dhani juga menjadi suatu musisi yang banyak pengikut dan banyak penggemar. Pertanyaannya adalah, kok bisa ini Ahmad Dhani satu panggung dengan Habib Rizik? Satu panggung dengan Rizik Syihab. Kok bisa gitu? Padahal dulu-dulu setahu saya banyak lagu-lagu Ahmad Dhani yang mengkritik daripada kaum radikalis. Banyak lagu-lagu Ahmad Dhani yang mengkritisi daripada kaum radikalis. Kok sekarang berbalik arah? Sekarang berbalik mendukung daripada Rizik Syihab. Satu panggung sudah pasti mendukung kan? Oh, kalau satu pengajian saja kita juga langsung menyimpulkan itu pendukungnya kan, ya otomatis itu pendukungnya. Terus satu panggung dengan Rizik Syihab, seorang musisi, public figure yang banyak disorot oleh masyarakat. Kok satu panggung dengan kelompok-kelompok yang membelokkan sejarah, memalsukan makam, dan diketahui nasabnya terputus. Ini kan satu fenomena dan satu peristiwa yang menyita perhatian. Ini mau menandingi Rhoma Irama atau bagaimana? Rhoma Irama adalah satu public figure yang hebat dan cerdas. Dia bisa melihat celah, mana pembohong, mana pendusta, mana yang bukan keturunan Nabi, mana yang keturunan Nabi. Adanya Rhoma Irama ini memberikan penyadaran bagi kita, termasuk warga Nahdliyin, bahwasannya ternyata yang kita gadang-gadang sebagai cucu Nabi selama bertahun-tahun ini ternyata tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Ternyata tidak terbukti sama sekali dengan adanya mediasi yang dibangun oleh Rhoma Irama ini. Lewat Kiai Haji Imaduddin, lewat Kiai Haji Abbas Butet, Gus Abbas, dan lain sebagainya, menyadarkan kita bahwa perilaku para habaib ini sudah melampaui batas. Sudah melampaui batas. Memalsukan makam itu sudah melampaui batas loh. Makam siapapun, mau makan makam orang awam, mau makamnya orang biasa, mau makamnya raja, ini makamnya tokoh. Makam itu ya, itu sama saja sebagai napak tilas yang harus dilindungi. Kebenarannya, keasliannya menjadi referensi sejarah. Nah, ini dipalsukan begitu saja. Salah satu kenegatifan yang luar biasa dari Habib Pak Alwi ini, memalsukan makam. Ingat ya, makam siapapun tidak boleh dipalsukan. Ini ada Pak Alwi yang memalsukan makam. Makamnya raja bahkan di Yogyakarta kemarin itu ada. Belum lama. Kemudian banyak sekali makam-makam yang dipalsukan oleh Habib Pak Alwi ini. Maka dihimbau saya segenap sama sesama warga masyarakat untuk menjaga makam-makam para tokoh-tokoh di desa-desa. Para tokoh-tokoh yang menjadi napak tilas itu kita ziarahi, kemudian kita jaga dan sebagainya, supaya apa? Tidak ada Pak Alwi, tidak ada Habib-Habib yang memberikan daripada pikiran-pikiran kotornya, memalsukan nasab itu termasuk. Kembali lagi kepada Ahmad Dhani ini. Ahmad Dhani ini satu panggung dengan Habib Pak Alwi, Habib Rizik. Dan otomatis perspektif masyarakat, termasuk saya orang awam ini, melihat daripada pendukungnya. Ini sama saja mendukung daripada Habib Rizik. Gak bisa dibiarkan. Ini sama saja mendukung pembelokan nasab, mendukung pemalsuan makam, mendukung pemalsuan sejarah,
mendukung daripada pembelokan secara lainnya adalah pengkhianat bangsa namanya. Ahmad Dhani adalah satu musisi pengkhianat bangsa, saya katakan. Ya mau satu panggung dengan Habib Rizik kok. Sudah tahu, pasti masa nggak tahu sih. Silakan dinilai sendiri itu. Ahmad Dhani masa tidak bisa menilai bahwasannya semua data-data yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Imaduddin belum terbantahkan sampai sekarang. Kok malah satu panggung sama Habib Rizik, ini akalnya di mana itu? Akalnya di mana? Mau satu panggung dengan Habib Rizik, sama saja mendukung daripada kerusakan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya otomatis lah. Otomatis. Coba dibandingkan dengan politisi Mahfud MD, politisi hebat, santri NU dari Madura. Ilmunya lebih jauh, lebih tinggi dibandingkan Ahmad Dhani. Ahmad Dhani apakah bisa mengaji? Suruh ngaji kitab, jamin gak akan bisa. Saya jamin Ahmad Dhani tidak akan bisa ngaji kitab itu. Bandingkan dengan Pak Mahfud MD. Walaupun dia politisi, dalam kesibukan dia, dalam kegiatan dia masih menyempatkan waktu untuk menengok sejenak peristiwa yang sedang terjadi, memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan suatu ilmu kepada masyarakat, mana yang harus dibela, mana yang tidak harus dibela. Ini Ahmad Dhani musisi apa? Politikus Gerindra itu. Ahmad Dhani politikus Gerindra itu. Kalau tahu latar belakang Ahmad Dhani adalah politikus Gerindra. Jadi urut-urutannya silahkan dinilai sendiri. Jadi saudara sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah, bahwasannya di tengah-tengah suatu kepalsuan ini, suatu fitnah yang begitu besar ini, suatu mudorot yang dimunculkan oleh para habaib dan lain sebagainya, penghinaan terhadap kiai dan lain sebagainya, harus kita cermati dengan baik, harus kita sikapi dengan baik. Saya tidak membenci habaib, sama umat Islam kita harus bersaudara, tetapi yang kita benci adalah perilakunya, yang kita benci adalah kemunafikannya. Jangan diterus-teruskan, malah justru kita sayang kepada mereka kan, bukan malah justru kita memberikan permusuhan, justru kita sayang kepada mereka, kita mengingatkan, kamu jangan begitu dong, kamu jangan begitu, ini salah, mengingatkan kita, saling mengingatkan itu baik. Yang tinggal yang diingatkan sadar atau tidak, yang diingatkan mau bertobat atau tidak. Yang penting adalah kita sudah menasihati, sudah menyadarkan, memberikan peringatan. Kalau yang disadarkan malah menantang, malah marah-marah, ya urusan mereka. Kan seperti itu. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.